Shalom, Horas. Selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Pagi Suara Pargodungan HKBP Pekanbaru, Rabu 10 Agustus 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats renungan pagi buat kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Laos didokma tunasida, buasa songoni biar rohamuna, dia do ubahen suada hapor siau dihamu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah firman Tuhan. Takut, cemas, khawatir, itulah rasa yang muncul dalam hidup kita ketika perasaan kita mulai jauh dari Tuhan. Ketika kita meragukan kemahakuasaan Tuhan, ketika kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan, ketika kita tidak melibatkan Tuhan turut dalam perjalanan kehidupan kita. Hal itulah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus dalam perikop ini, yaitu mulai ayat 35 sampai dengan ayat 41. Ceritanya yaitu di mana suatu hari setelah melakukan pelayanannya, Yesus mengajak para murid-muridnya naik ke dalam sebuah perahu dan menyeberang ke daerah Gerasa di seberang danau. Para murid semua menuruti perintah Yesus untuk masuk ke dalam perahu. Walaupun mungkin hari itu langit sedang mendung dan mungkin akan datang hujan atau angin yang kencang. Namun murid-muridnya tetap menuruti perintah Yesus untuk masuk ke perahu dan berlayar ke seberang. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, angin kencang bertiup. Angin yang berupa angin badai yang menggulung air dan sampai masuk ke perahu mereka. Angin yang menggoncang layar dan badan perahu yang mereka tumpangi. Sehingga peristiwa itu membuat murid-murid Yesus panik dan ketakutan. Di dalam perahu itu ada Petrus dan saudaranya yang berlatar belakang sebagai nelayan. Mereka pasti sudah melakukan hal yang mereka ketahui untuk menyelamatkan diri dari serangan angin badai. Namun tidak berhasil. Sementara mereka melihat Yesus asik tidur, sementara penghuni kapal semua sudah panik. Suasananya pun riuh dan penuh teriakan. Mereka tidak berdaya menguasai perahu itu yang terus terbawa gelombang yang tidak menentu. Mereka sangat takut, sehingga mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur. Lalu Yesus pun bangun dan melihat apa yang terjadi. Lalu Yesus menghardik angin itu, memerintahkan angin badai itu untuk diam, dan angin pun tunduk pada perintah Yesus. Sehingga seketika itu angin badai itu pun reda, air laut kembali tenang, dan suasana dalam perahu pun kembali tenang. Dan setelah suasana kembali tenang, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya pada saya? Di manakah imanmu?" Lalu muridnya sangat takut dan berkata seorang akan yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin ribut pun tunduk kepadanya?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang mau kita lihat dalam peristiwa itu. Yang pertama, Yesus tidur, lalu badai datang dan tidak bisa diatasi. Hal itu mau menggambarkan kira-kira demikianlah yang terjadi dalam kehidupan kita.
Apabila Yesus tidur, tanda kutip, maka badai akan datang menghampiri hidup kita. Iblis akan menggoncang, mengobrak-abrik kehidupan kita, merusak kehidupan kita, sampai kita tidak berdaya dan mati diterjang badai itu. Badai yang dimaksud itu adalah badai kehidupan, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan anak-anak cucu, persoalan pekerjaan, persoalan bisnis, sakit penyakit, dan lain-lain. Badai kehidupan itu akan membuat kita takut setengah mati dan bahkan putus asa. Namun untunglah Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang tidak pernah tidur. Allah yang selalu menjaga kita. Allah yang selalu menolong kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Allah telah mengajak kita untuk masuk dalam bahtera kehidupan dan berlayar mengarungi lautan samudra yang sangat luas dalam kehidupan ini, yang penuh dengan gelombang, penuh dengan arus hidup yang deras dan angin yang kencang. Kalau Allah yang mengajak, memerintahkan kita untuk masuk di dalam perahu kehidupan itu, seharusnya kita tidak perlu takut, karena Allah ada bersama dengan kita di dalam perahu itu. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang omnipresent, yang selalu hadir dimanapun dan kapanpun. Yang menjadi persoalannya adalah Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Tetapi kita tidak pernah mengandalkan Dia. Kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Kita selalu mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kehendak kita pada diri sendiri. Sehingga akhirnya kita kewalahan. Kita tidak sanggup menghadapi kencangnya angin badai kehidupan ini. Kita tidak sanggup menghadapi gelombang kehidupan yang sangat kencang, yang menghempas kehidupan kita. Dan biasanya setelah kita tidak sanggup menyerah akan derasnya arus hidup yang membuat kita kesulitan ini, akhirnya kita datang kepada Allah. Kita membangunkan Allah kembali di dalam kehidupan kita yang setelah sekian lama kita tidurkan dalam hidup kita. Kita kembali memanggil Allah, berseru berteriak setelah sekian lama kita usir dari kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hanya kepada Tuhan. Kiranya apapun yang kita kerjakan hari ini, semuanya kita lakukan dengan takut kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang kita libatkan, Tuhan yang kita andalkan di dalam menyelesaikan segala pekerjaan kita, di dalam menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menyirami kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami tidak takut. Agar kami senantiasa beriman hanya kepada Tuhan. Agar kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menjauh dari Tuhan, tetapi apapun yang kami akan laksanakan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang kami panggil, Tuhan yang kami undang untuk hadir turut di dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan, dalam segala bisnis, dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa atas hidup kami, mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan dan tidak terhempas, tidak terombang-ambing oleh kejamnya dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya, para jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, dimanapun mereka bekerja, baik di kantor, di ladang, di pasar, dimanapun ya Tuhan, dan juga semua anak-anak Tuhan yang mungkin sedang belajar di sekolah, di perkuliahan, bahkan di pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menyertai dan melindungi mereka.
Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.